Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Fakih Ardiah. Dalam video kali ini, saya akan meresum kembali materi 1 hingga materi 5 mata kuliah pendidikan agama Islam. Materi 1 yaitu Ma'rifatullah bagian 1, Ahamiyatul Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah yaitu berusaha manusia untuk mengenal Allah, baik secara wujud maupun sifatnya. Manfaat mengenal Allah yaitu yang pertama, Allah menjanjikan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Yang ketiga, yaitu diberi rasa aman dan tentram. Yang keempat, yaitu diberi keberkahan yang melimpah. Yang kelima, diberi kehidupan yang baik. Dan yang terakhir yaitu surga. Ciri-ciri Ma'rifatullah yaitu ciri-ciri manusia yang telah mengenal asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu telah mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu telah mengenal rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Figur teladan dalam Ma'rifatullah yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua yaitu ulama amilun. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada Ma'rifatullah yang pertama yaitu akal sehat, yang kedua yaitu para rasul, yang ketiga yaitu asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kedua yaitu Ma'rifatullah bagian kedua, At-Thoriq ila Ma'rifatullah, yaitu jalan menuju pengenalan terhadap Allah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ayat qauliyah Quran surat 95 ayat 1-5. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat kauniyah yaitu Quran surat 41 ayat 53 dan Quran surat 3 ayat 190. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bahwa Al-Quran adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran surat Fussilat ayat 53. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190. Melalui metode Islam, yang pertama dengan nakli dan akal. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, yaitu Quran surat Yunus ayat 100. Ragu-ragu dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran, sehingga datang kepada mereka saat kematian dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab pada hari kiamat, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 55. Berakibat kufur. Adapun orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, maka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Ma'rifatullah bagian ketiga yaitu Al-Manawi min Ma'rifatullah. Secara garis besar, ada dua hal yang menghalangi dalam mengenal Allah. Pertama, yaitu maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati. Yang kedua, yaitu maradus syubhat atau berkaitan dengan keraguan. Maradus syahwat yang pertama adalah al-fisku, yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan, yaitu merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu az-zulmu, yaitu kezaliman.
Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayatnya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan yang keempat yaitu al-kizu atau kedustaan, merupakan sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kasratul masyiw atau melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maradus asyub'ah. Yang pertama yaitu al-jahlu atau kebodohan, yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah baik kauliyah maupun kauniyah. Yang kedua yaitu al-irtiyah atau keraguan, disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan ma'rifah. Keraguan ini disebabkan oleh kebodohan. Yang ketiga yaitu al-inhiraf atau penyimpangan. Di saat manusia tidak berpegang erat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintahnya, bahkan mendekati larangannya, ia pun menjauh dari jalan yang lurus. Dan yang terakhir yaitu al-ghaflah atau kelalaian, disebabkan oleh kebodohan mereka dan menyebabkan kelalaian. Ma'rifatullah bagian keempat, al-adillah ala wujudillah. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya. Ad-dalilul fitri. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat azasi, dasarnya masih murni, yang belum terpengaruh faktor eksternal. B. Ad-dalikul hissi, yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat, dirasai ataupun disentuh oleh indera manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Contohnya perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya menjadi dingin, terbelahnya lautan pada masanya Nabi Musa. Ad-dalilul aqli, yaitu diantara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, yaitu teori sebab. Setiap peristiwa yang terjadi dikarenakan dan didahului oleh sebab. Pemikiran tentang sebab ini pasti merujuk pada teori sebab yang pertama atau causa prima, yaitu Tuhan. Yang kedua yaitu teori keteraturan. Alam semesta beserta isinya bergerak secara teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya. D. Yang keempat, ad-dalikun naqli, yaitu dalil pembuktian akan keberadaan dari merujuk petunjuk pada kitab suci. E. Ad-dalilul tarik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dari peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Eksistensi tentang Allah Subhanahu wa taala telah diberitakan sepanjang sejarah manusia. Banyak peristiwa bersejarah semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah bagian kelima, tauhidullah. Secara bahasa Arab merupakan bentuk nasdar dari fi'il wahadu yadi wahidu dengan huruf ha ditasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Rububiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kejadian,
kejadian yang hanya dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Holikon, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya, adalah mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, tidak ada selain dirinya yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Razikon, yaitu mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya pemberi rizki. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan rizki. Malikan, yaitu mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya pemilik yang memelihara serta mengatur alam semesta. Mulkiyatullah, yaitu berpegang tauhid. Mulkiyah adalah berasal dari kota Malika Yamilku, artinya memiliki berkuasa penuh atas apa yang dimilikinya. Waliyan, yaitu pemimpin dan pelindung bagi seluruh makhluk di alam semesta. Amiran, yaitu Allah sendirilah yang menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perintahnya. Goyatan, yaitu seorang hamba harusnya mengetahui satu-satunya yang dituju. Ilahan Ma'bu'uzza, yaitu Tuhan yang disembah. Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah atau diibadahi, tidak ada Tuhan selain dirinya. Demikian video resume kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.